Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku, Hani Mayasari. Di kesempatan kali ini aku bakalan mereview sebuah buku yang baru aja aku selesai baca, yaitu sebuah buku yang berjudul Kaum Rebahan Beri Perubahan. Kaum Rebahan Beri Perubahan, karyanya Ed Fatur atau M Atiyatul Muqtadir kayak gitu. Nah, di sini aku bakalan mereview buku ini bukan berdasarkan penulisnya, berdasarkan isi bukunya, berdasarkan sudut pandang aku kayak gitu. Di bagian belakangnya itu ada sinopsisnya, beberapa sinopsis. Kemudian ada testimoni, yang pertama dari Ustadz Hanan Ataki, yang kedua dari Najwa Shihab atau Mbak Nana. Kemudian waktu aku baca buku ini ya, waktu aku baca buku ini tuh aku merasa kayak ini tuh per baitnya tuh kayak apa ya, random banget gitu, random yang tiba-tiba ada yang spasinya banyak, terus tiba-tiba menjorok ke kanan, menjorok ke kiri kayak gitu. Terus kayak aku tuh jadi inget kayak aku pernah baca buku dengan model kayak ginian, buku apa ya gitu. Nah, ternyata aku sudah menemukan itu buku apa. Bukunya catatan Najwanya Mbak Mbak ya, namanya catatan Najwa ya, punyanya Mbak Najwa Shihab. Jadi model baitnya buku ini tuh mirip mirip kayak catatan Najwa Shihab, tapi lebih random lagi dan sulit ditebak gitu, susunan baitnya itu. Tapi terlepas dari susunan baitnya itu, susunan barisannya dapat banget isinya. Nah, terus di bagian belakang ini ya guys, di bagian belakang ada ini, ada bagian yang bisa di scan. Ini isinya katanya audio spesial dari Fatur kayak gitu. Aku udah nyoba men-scan sih, tapi aku belum dengerin audionya kayak gitu. Oh ya, aku sampai hampir lupa. Jadi buku ini tuh terbitannya Bumi Anoma. Kebiasaan yang aku lakukan ketika aku membaca buku adalah aku membaca kata pengantarnya. Termasuk di buku ini, aku juga membaca kata pengantarnya. Di sini dia nulisnya thanks to gitu. Di bagian persembahan dia, si penulis ini ya. Si penulis memberikan ucapan terima kasih dan lain-lain. Nah, di sini ada sebuah kalimat yang menyentuh hatiku, yang menarik perhatianku. Kata dia adalah sebuah pesan bagi saya bahwa kata-kata yang bagus bukanlah kata-kata yang indah, tapi yang membuat seseorang berubah. Itulah mengapa buku ini tidak mengharapkan decak kagum dan pujian, melainkan adanya satu dua hati yang tersentuh dan terbukanya pintu yang bermuara pada perubahan. Saya percaya bahwasanya segala amalan itu berdasarkan niat itu, dan niat si penulis ini, niat si Fatur ini sampai ke aku tuh. Aku menjadi salah satu atau salah dua orang atau salah sekian dari sekian juta orang yang merasakan adanya perubahan setelah membaca buku ini kayak gitu. Nah, termasuk salah satunya adalah tulisan yang bagus itu bukan yang harus berimanya bagus atau bermajas bagus, tapi yang bisa membawa perubahan. Nah, aku sangat tertarik dengan buku ini karena buku ini pertama bahasanya ringan, pinter mengaitkan antara cerita yang satu dengan cerita yang lainnya, kisah teladan yang satu dengan kisah teladan yang lainnya, nasihat yang satu dengan nasihat yang lainnya, kemudian disambung dengan ayat suci Al-Quran kayak gitu. Jadi di buku ini tuh beberapa ada cuplikan Al-Quran kayak gitu, dan juga beberapa ada cuplikan nasihat-nasihat. Kalau buat aku sendiri, aku agak bosen di bagian yang kayak misal memberikan definisi dari pendapat ahli satu ke ahli yang lain. Menurut aku tuh pendapat ini sama pendapat itu tuh hampir sama kayak gitu, tapi dicantumkan semua. Cuma kalau buat aku pribadi jadi bikin kurang menariknya agak berkurang gitu. Bagusnya dari pendapat-pendapat itu tuh kita jadi paham kayak gitu, jadi paham, oh ini tuh ternyata pendapat ini ya gitu. Dan kadang ada beberapa pendapat yang kita cuma tahu cuplikannya doang, tapi nggak tahu pendapatnya siapa, atau hanya tahu ini sebagian, nggak lengkap. Nah, beberapa di sini ada lengkap kayak gitu, termasuk pendapatnya Buya Hamka tentang menjauhkan diri dari kasur kayak gitu ya, dan jangan bersenang-senang sebelum lelah. Itu aku jadi tahu dari buku ini. Pendapat satu pendapat yang lainnya kurang menarik buat aku karena aku suka cerita-cerita fiksi gitu.
Nah tapi di sini ada sebuah cerita yang menarik, yaitu yang sampai sekarang membekas sama aku, buat aku. Jadi temanya kalau nggak salah tentang kesabaran gitu, kerja dengan sabar gitu. Oh jadi temanya kerja tuntas, kesabaran sebagai daya tahan kayak gitu. Nah di situ tuh si penulis Mas Fatur ini menceritakan tentang anak kerang gitu. Kalian tahu kerang ya, gimana dia hidupnya di mana, di lautan gitu. Jadi bercerita tentang anak kerang yang mengaduh kepada ibu kerang. Anak kerang tuh bilang ke ibunya gitu, ibu aku sakit sekali, ada kemasukan pasir di dalam tubuhku kayak gitu. Terus kata ibu kerang, sabarlah anakku, kita tidak punya tangan, Tuhan tidak memberikan kita tangan, maka kamu bersabarlah dan lawan pasir yang ada di dalam tubuh itu dengan getah gitu. Dan anak kerang ini melakukan instruksi dari ibunya yaitu, dan terus dia bersabar dan menggulung pasir itu dengan getah-getahnya, bukan hanya sehari dua hari tapi sampai bertahun-tahun, dan mengakibatkan si pasir itu menjadi mutiara gitu. Nah kemudian dari sekian banyak subbab, ada di 3 subbab terakhir itu adalah subbab paling aku suka banget, yaitu keikhlasan. Ya tadi yang dia kerja tuntas, kesabaran sebagai daya tahan. Kemudian ini tentang keikhlasan. Kemudian yang terakhir berjuang dengan cinta. Yang paling aku suka banget adalah tentang berjuang dengan cinta. Ini di bagian penutup tentang berjuang dengan cinta gitu. Jadi di buku ini tuh penulis Mas Fatur ini menjelaskan bahwasanya cinta itu nggak cuma sebatas laki-laki dan perempuan gitu, nggak cuma hal yang menye-menye gitu. Akhir-akhir ini kita sering denger ya bucin kayak gitu. Kenapa bagian ini menjadi bagian yang menarik buat aku? Karena di bagian ini tuh aku menjadi sadar gitu bahwasanya oh iya ya, kita tuh perlu kok membawa cinta dalam setiap kerja-kerja kita itu, dan nggak perlu malu gitu. Di bagian bab terakhir ini tuh dia benar-benar memberikan penjelasan bahwasanya cinta itu nggak cuma sebatas itu doang kok kayak gitu. Jadi kata dia ini yang bikin aku tertarik nih, cinta itu bikin baper atau bawa perasaan. Kalau kita mencintai dengan tepat, maka kita bisa baper buat bergerak, baper buat mengabdi, sampai akhirnya dari baper bawa perasaan jadi baper bawa perubahan kayak gitu. Terus di bagian cinta ini si penulis banyak mengutip tulisannya Ustadz Salim Afilah, para pejuang kayak gitu. Kata dia adalah kita lemah karena posisi jiwa kita salah. Jadi menurut aku para pemuda, aku anjurin banget buat baca ini gitu. Jangan-jangan kenapa kalian itu lemah, ya salah satunya karena cinta kalian itu salah gitu. Nah makanya baca buku ini, siapa tahu bisa menjadi salah satu bagian kalian mendapatkan perubahan gitu. Nah teman-teman, kalau teman-teman pengen baca buku ini udah ada di Gramedia. Dari info terakhir yang aku dengar sih ada di Gramedia. Nah karena sekarang lagi musim-musim kita hashtag di rumah aja, mungkin teman-teman biar lebih mudah nggak keluar-keluar bisa pesan di toko buku, di toko-toko online shop gitu. Sepertinya masih ada kayak gitu. Semoga bermanfaat buat kalian anak-anak yang sering ngomongin ih aku mau rebahan aja gitu. Dengan adanya buku ini kayak memberikan referensi bahwasanya kaum rebahan juga bisa kok memberi perubahan kayak gitu. Selamat membaca, selamat menemukan perubahan terbesar dalam hidup kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.